Langsung aja ke video sesi 3 ya dari Q&A. Masih banyak nih yang harus Suntana jawab ya. Oke, to the point langsung aja. Selanjutnya ada Radi Bilbina Official mau tanya Kak. Lah, ini mah kok sama kayak yang sebelumnya ya? Tapi nggak ada pertanyaan. Oke, skip. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Indah Kori. Assalamualaikum Kak, permisi, saya ingin bertanya, saya baru akan meregistrasikan mata kuliah non-SIPAS untuk semester 2 Kak. Dan untuk mata kuliah yang akan saya pilih ada yang berketerangan BPR, praktikum katanya. Pertanyaan saya, widih ada 5 guys, 5 pertanyaan. Nomor 1, bedanya MTKP, praktek, dan PR, praktikum itu apa ya Kak? Praktek, biasanya itu praktek mah lebih ke apa? Keterampilan mungkin ya, kayak mata kuliah yang contoh kalau Sultan ngejelasinnya kadang suka susah ya, jadi langsung aja contoh mata kuliah lab akuntansi biasanya itu kan yang utama itu membuat laporan keuangan, maka prakteknya itu berupa membuat laporan keuangan dari awal sampai akhir, laporan perubahan modal, laba rugi dan sebagainya. Nah itu mata kuliah praktek. Kalau praktikum mah dia mata kuliah yang memang butuh praktikum, kayak misal biologi, misal dia kan ada di lab ya, biologi, terus tekpang, teknologi pangan, misalnya profesor kayak gitu-gitu ya. Biasanya di di lokasi-lokasi yang memang ada tempat untuk praktikumnya dan ada medianya, misal kayak bedah kodok itu kan praktikum biasanya. Terus kayak jurusan di agribisnis pertanian, berarti dia mata kuliah praktikumnya kayak cocok tanam seperti itu. Jadi perbedaan praktek sama praktikum. Kalau praktek mah dia lebih ke keterampilan ya, ngerti nggak sih? Kalau nggak ngerti mohon maaf, silahkan cek lagi, tanya lagi ke yang lebih ahli, karena Sultana ilmunya masih cetek teman-teman. Terus yang kedua, sistem pembelajarannya seperti apa? Karena saya kan ambil non-SIPAS nih, tidak ada TTMK selain tuton. Ya, jadi kalau misal praktek, mata kuliah praktek memang jadi ngandelnya di tuton aja, tutorial online aja. Cuman kalau untuk mata kuliah praktikum biasanya memang ada tutonnya, praktek tuton, tapi biasanya ada juga prakteknya. Biasanya nanti ada pembimbing prakteknya, misal dari UPBJ kalian masing-masing. Biasanya dikumpulin, biasanya harus ada kuota dulu, biasanya kayak studio tuh, biasanya praktik jurusan PWKL ada studio ya, itu praktikum biasanya. Nah itu biasanya harus ada, selain ada tutorial online-nya atau praktek tutornya dan praktek di tempat-tempat itu memang ada biasanya. Cuman saya sarankan kalau bagi teman-teman yang mau mengambil mata kuliah praktikum itu konsultasi dulu ke UPBJ-nya apakah bisa atau enggak gitu kan ya. Oke, selanjutnya dia masih pertanyaan dari Indah Korea. Apakah akan ada semacam praktek langsung seperti itu? Ada. Untuk yang praktikum ada. Oke, ada gitu. Itu yang keempatnya, untuk mata kuliah P praktek dan atau mata kuliah praktikum apakah ada tutornya Kak? Ada. Oke. Terus 5, untuk jadwal ujiannya sendiri MTK yang akan saya registrasikan berketerangan BPR itu 0.2 dan esai. Terus yang berarti minggu ke-0 jam kedua itu maksudnya seperti apa kayak? Aduh saya lupa Pokoknya biasanya kalau minggu biasanya hari Sabtu sih, kalau 0 itu biasanya hari Sabtu teman-teman. Mana tadi teh? Kalau 0 jam kedua 0 itu biasanya hari Sabtu, oke? Kalau 1.2 kan minggu pertama jam kedua, 2.2 minggu kedua jam kedua. Kalau 0.2 biasanya hari Sabtu jam kedua. Nah, seperti itu. Kalau untuk lebih jelasnya kalian cek dulu deh katalog sistem penyelenggaraan, di situ ada penjelasannya. Sultana lupa ya secara detailnya, tapi itu yang Sultana pahami dan insya Allah benar. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Patuan Sitanggang. Wah, ini lumayan banyak ya. Salam, saya dari UPBJ Medan. Salam Medan. Kak, mengapa pada dashboard SIA UT saya muncul notifikasi status kelengkapan berkas pendaftaran Anda belum lengkap? Padahal saya sudah mengirimkan berkas prasyarat yang ditetapkan ke UPBJ Medan, tetapi hingga saat ini notifikasi tersebut masih saja muncul. Menurut pendapat Kakak, mengapa berkas yang saya kirimkan sampai saat ini belum diverifikasi oleh UPBJ Medan? Mohon saran dan tanggapannya Kakak. Terima kasih. Baiklah. Tadi seperti jawaban Sultana pada sesi berapa gitu ya, lupa.
Jadi silakan kalian masuk ke menu data pribadi, peragaan data pribadi, ada menu pemberkasan. Dilihat kalau memang sudah ada warna-warnanya tuh, ada hijau belum belum di scan. Kalau misal orange dia menunggu validasi oleh BAKP. Kalau misal merah berkas salah, kalau misal biru udah sesuai. Nah, lihat dulu, cocokkan dulu. Kalau misal ternyata memang itunya orange ya, menunggu validasi oleh BAKP, bisa disampaikan ke UPBJJ, saya sudah upload berkas, saya sudah tinggal menunggu validasi oleh BAKP, mohon disampaikan ke BAKP pusat untuk divalidasi. Nah, paling mohon bersabar juga karena kan seluruh Indonesia ya UT itu, sedangkan BAKP pusat hanya satu di pusat gitu kan ya. Meskipun banyak karyawannya mungkin, soalnya kan nggak tahu, belum pernah ke pusat. Pernah deh waktu jadi mahasiswa. Terus bisa juga paling untuk pengajuan di aduan website Halo UT ya, di halo-ut.ut.ac.id atau nggak langsung aja ke Halo UT kalau nggak, karena sekarang WFH ya. Oke, jadi menurut saran saya silakan konfirmasi ke UPBJJ-nya, mohon divalidasi lagi karena saya mau registrasi mata kuliah gitu, nggak bisa karena DS gitu, padahal saya berkasnya udah sesuai. Oke, pokoknya apapun masalahnya silakan konsultasikan. Oke, selanjutnya ada dari M. Andre Miftahul Huda. Kayaknya ini udah pernah komen deh, nggak apa-apa. Mau tanya Kak, untuk TAP sama Karil itu di semester berapa ya? Kalau TAP dan Karil biasanya di semester akhir, baik itu 6, 7, 8. Biasanya 7 sama 8 ya. Pokoknya untuk TAP dan Karil itu, terutama untuk TAP ada syarat-syarat yang harus kalian terpenuhi dulu. Yang pertama itu mata kuliah pendukung TAP harus lulus. Terus IPK-nya minimal 2 kalau misal non pendas ya. Kalau pendas teh beda-beda tergantung jurusannya. Terus total SKS itu harus N-35. Misal kalau total SKS itu ada 145 dikurangi 35, maka sisanya itu 110 itu harus kalian udah lulus. Oke, itu prasyaratnya. Terima kasih yang bantu jawab, ada dari Nurhalm semester 7 kayaknya. Terus saya semester 5 tapi ada TAP-nya Kak. Wah, bisa jadi, memang bisa jadi. Terus cek katalog kurikulum aja, tergantung sipasnya. Terus Amri lagi, Romansyah, saya non sipas Kak. Itu berarti Anda pilih sendiri matkul apa yang akan Anda ambil per semesternya. Ya, terima kasih jawabannya, tapi sudah luruskan. Pokoknya itu syarat TAP tadi sudah dijelaskan, oke? Terus ini mungkin pertanyaan terakhir dari Damar Yustian. Mengapa beasiswa PPA S1 2020 di UT ditiadakan, khususnya UPBJ Purwokerto? Walaupun memang saya kemudian dapat beasiswa COVID katanya, tapi itu hanya 1 semester dan hanya sebesar 1,7 saja. Seandainya PPA masih ada, seharusnya saya berhak memperoleh 2,4 per semester sampai lulus. Akhirnya, untuk semester berikutnya saya terancam putus kuliah karena masih mencari dana atau beasiswa untuk mengcover itu. Wah, kalau untuk itu kebijakan pusat ya, saya kurang paham. Semoga saja UT memberikan solusi terbaik. Tapi alangkah baiknya saudara Damar Yustian konsultasi ya ke pembimbing akademik di UPBJJ Purwokerto, berarti kesulitannya bisa disampaikan, mungkin nanti bisa juga dibantu atau gimana. Pokoknya segala masalah itu bisa terselesaikan asal kitanya mau konsultasi, oke? Seperti itu. Terus ada juga yang ngomen, bagaimana cara mendapatkan beasiswanya Kak? Nah, tuh berarti ada juga yang nggak dapat beasiswa ya. Berarti saudara Damar itu harus bersyukur. Tapi ya, segala usaha kita harus coba lakukan dulu ya. Tuh Damar Yustian, dia jawab lagi, ada pengumuman pendaftaran beasiswa di WebUT. Nah, berarti Kak Damar ini dia memang sering update. Nah, itu teman-teman. Jadi website utama UT itu kan www.ut.ac.id. Silakan kalian sering-sering kunjungi, atau enggak media sosial UT, Instagram, Twitter. Biasanya ada pengumuman beasiswa, pengumuman penting lainnya. Oke, sekian, alhamdulillah. Terima kasih udah nanya. Mohon maaf apabila pertanyaannya nggak terjawab 100%. Kalau bisa terjawab alhamdulillah, kalau enggak mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih udah memberikan pertanyaan. Semoga Suntana bisa memberikan jawaban-jawaban yang bermanfaat. Mohon maaf kalau ngomongnya terlalu kecepatan, silakan kalian slowkan aja pemutaran videonya ya. Karena susah direm guys kalau misal udah. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Suntana mengucapkan thanks for watching dan pokoknya like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.